kadang saat duduk di situ sambil mantau, kadang masuk kamar. Mereka kayak anakku sudah boleh aku kasih kebebasan. Tapi sebelum masuk SMP, ya kasarnya usia 5 sampai mereka belum didik. Dan setelah kesini aku tuh baru merasa ngeh ya, baru kayak bapakku kan ngomong gini, kamu jangan kasih kesempatan anak usia 0 sampai 12-13 tahun itu berpikir, karena emang di situ orang bilang apa sih namanya, golden age-nya kan? Golden age-nya. Tapi kalau kamu kasih dia kesempatan seperti itu, nanti tidak terarah. Yang tahu baik dan benar itu siapa? Ya kamu sebagai orang tuanya. Bahkan kamu sudah kasih akal duluan. Kamu harusnya kasih baik dan benar menurut apa ya, menurut ajaran agama, menurut etika dasar dari kehidupan kita bermanusia. Itu kata bapak. Oh ya juga ya. Karena setelah semakin aku besar kan, aku kan ada rules di rumah ini, di setiap rumah tangga kayak kan ada aturan yang harus diikutin kan. Aku melihat kan, oh ya setidaknya bangsat-bangsatnya aku di luar sana, ada hal yang pada aku bekok berubah gini gak gini terus. Tapi teman-teman aku ternyata ada juga yang menurutku enak ya kayak yang teman, ternyata enggak, brandok terus, tidak ada yang berusaha ngumpulin dia. Dan semakin kamu bertumbuh kayak kita gini, semakin besar, semakin susah kamu ditempa untuk bisa lulus lagi, kecuali mungkin nanti saat kita nggak punya dasar dalam hidup itu. Mungkin cuma maksudnya kayak kalau orang misalnya kamu dikasih kebebasan ya, tiba-tiba kamu bisa berpikir sendiri dan segala macam, kamu biasa mencari tahu semua itu sendiri tanpa dia mengarahkan, orang terdekatmu tidak memberikan hal-hal itu, mungkin ya kamu nggak butuh mereka. Jadi ya buat apa? Misalnya nih bapakku dia cuma ngasih uang ke aku, nggak pernah ngajak ngobrol, nggak pernah apa. Suatu saat tiba-tiba dia ngomong apa nih orang? Gak ada isinya, orang ini ngomong apa? Gitu, itu aku rasakan. Makanya kalau tadi kamu bilang ini ideal nggak? Mungkin sekitar 80% ideal, 20%-nya tidak. Gitu. Karena pasti akan ada yang harus dirubah sebenarnya kan. Gitu. Nah, kenapa juga misalnya aku untuk misalnya ini lompat ya, menikah, kenapa misalnya aku yakin dengan yang sekarang, ternyata ada dari beberapa pemikiranku yang berhubungan tentang keluarga relate dengan dia juga gitu. Karena menurutku kalau pernikahan tidak dalam satu pemikiran yang sama, komunikasi yang nyambung atau apa, kayaknya susah lah, perang terus itu isinya gitu. Tidak ada kesepakatan bersama kan. Kalau menurutku seperti itu ya. Makanya mungkin salah satunya selain yang tadi ya, aku udah menemukan orang yang bisa mengerti, memahami aku juga. Itu sih kalau aku. Tadi salah aku bilang dengan semua metode orang tua hari ini tentang mendidik anaknya. Tapi yang jadi apa ya, masalah hari ini anaknya masih menuntut sih. Beberapa orang-orang yang sekarang menuntut perubahan dari orang tuanya yang merasa sudah stuck gitu. Buat apa kan berharap dengan sesuatu yang nggak bisa diubah? Setuju. Itu. Setuju. Ya, aku sadar lebih banyak masalah itu sih ya. Aku sadar orang tua misalnya sudah udah kamu mau menuntut dia gimana, dia bakal begitu terus. Ada kompromi kan? Apa? Kompromi dengan. Iya benar, kita sadar bahwasanya itu perdebatan yang nggak selesai. Daripada kamu perdebatkan itu sampai mati, nggak akan dia ya aku tahu gitu. Tapi orang tua buka ruang untuk kompromi. Bukan orang tuanya kompromi, kitanya harus kompromi. Iya, tapi ada orang yang ini memutuskan untuk melibatkan orang tuanya terhadap itu tadi. Gitu juga, ada juga yang karakter gitu, ada juga yang cuma memang justifikasi aja, tapi ada juga yang melibatkan. Ya, mama aku masih membuka orang kompromi, tapi kalau bapakku dulu mungkin enggak, tapi sekarang lebih ya udah terserah aja, karena sudah selesai juga. Ya, buat apa juga dikasih tahu anak sebesar ini sudah. Karena yang pasti kalau kita pun kenapa-napa, orang tua ada di rumah aja kok. Akan menyediakan dirinya lah. Ya kan, karena nggak bisa ngebantu apa-apa lagi kan selain mendengar. Selain menyediakan tempat pulang lah yang nyaman buat anak-anaknya.
ya kan, kamu memang masih bisa berharap banyak sama orang tuamu setelah apa yang bisa kamu lakukan hari ini, ya kan, ya kamu sudah bisa lakukan semua lah hal mendasarmu. Tapi pada saat kamu datang ke rumahmu lagi, ya kamu, orang tuamu menyiapkan dirinya sebagai orang tua yang waktu SD ada rotan di sini kan, hari ini nggak lagi gitu kan, tapi dia menyediakan dirinya sudah jadi tempat yang nyaman. Ya, ya apa ya, kita cuma butuh itu. Iya. Kita orang-orang dewasa hari ini cuma butuh itu aja. Kita datang ke rumah tuh satu-satunya jadi tempat tidak dijustifikasi oleh dunia luar gitu nah. Itu ya aku minta ada satu. Ayo bisa, ada lagi nih, ada pertanyaan lagi bisa. Yang kedua tadi apa ya? Tadi aku enggak, apakah aku ingin merubah keadaan di rumahku? Enggak, udah selesai gitu kan. Perdebatan tentang bagaimana tipikal orang tua dan lain sebagainya sudah selesai itu. Tapi bagaimana kalau rumah malah menjadi tempat justifikasi? Nah itu yang jadi masalah hari ini. Jadi aku sih sering ngomong gini ya, kalau kamu tidak bisa memastikan bahwasanya rumahmu jadi tempat yang nyaman buat kamu, pastikan aja dirimu sebahagia itu gitu. Ya rumahmu tidak bisa memberi kamu rasa kenyamanan, minimal kamarmu bisa kamu jadikan tempat ternyaman buat dirimu sendiri lah. Itu aku tuh. Hai stoiknya. Tuh. Rumahku istanaku, kamarku singgasanaku. Aku jadikan kamarku singgasanaku hari ini. Ulang dong, biar bisa dipotong. Aku tuh pengen banget pulang ke rumah dan masuk ke kamarku gitu hari ini. Karena Sudah aku bikin jadi duniaku sendiri gitu, Sur. Oke. Itu alasanku kenapa aku sebocah itu gitu nah. Oke. Menyusun sesuatu hal di masa kecilku yang enggak ada, yang belum bisa aku dapatkan ke dalam kamarku gitu. Karena kamu masa terkekang loh dengan masa kecil. Enggak, justru enggak sama sekali. Nah, terus apa yang membuat Enak. Enggak, ini semata-mata ego masa kecil aja. Oh, Ya aku, orang tua aku apa ya, ada 5 mainan di sana, aku cuma bisa pilih 1 gitu. 4-nya nggak boleh dibeli. belum tuntas aja dia. Tuh, itu. tapi kayaknya semua orang gitu juga. Iya makanya banyak kan orang tua zaman sekarang, orang dewasa kayak kita punya hobi-hobi. Karena yang- males. Apa maksudnya? Bukan, maksudnya orang tua zaman sekarang yang apa? Yang anaknya pengen 5 dikasih 5. Iya kan? Karena males mendengar rengekan, rintihan, dan ngerasa kayak Tapi dia mungkin kasih sayang itu kayak gitu. tapi dia ciptakan monster boy. Itu Makanya aku tuh suka aja gitu. Kamu nggak bisa dapat 100% sih dari semua yang kamu mau. karena gini, dunia nggak akan ngasih kita itu kan. Nah, ya, aku sadar tuh. Iya kan? Maksudnya gini, ya tadi kamu bilang kita jangan kita balik ke rumah itu di mana di rumah kita nggak akan dijustifikasi. Orang tua kita tuh kebanyakan akan menerima kita apa adanya. Mamanya Tama akan menerima kondisinya Tama kayak apapun. Orang tua aku juga akan menerima kondisi aku seperti apapun. Tapi orang dunia luar, kayak kata Roman tadi, dia memperbaiki, dia mau perbaiki penampilan atau apa, nanti juga orang yang lain yang mau tahu Iya. sama dia, mau kamu gagal mau kamu enggak, itu terserah lu sana, gitu kan. Tapi kadang-kadang nanti kan tiba-tiba ada kecelakaan, misalnya ketemu sama, contoh dia ketemu sama Hani, man gemukan banget nih sekarang. Ya, Itu kan dunia tiba-tiba justifikasi, tapi orang di rumah nggak akan makanya itu seperti itu. Tapi apa ya, banyak orang hari ini, Semua rumah. tapi banyak, tapi Iya, semua rumah tidak nyaman. semua rumah, tidak semua rumah, cuman maksudnya orang yang melahirkan kita, orang menjadi kita nggak akan, dia kan akan tahu lah karakter anaknya seperti apa. Mungkin ada beberapa justifikasi, tapi tidak se-random atau sekarang dunia luar sana. ya makanya case-ku tuh anak-anak SMP SMA zaman sekarang tuh ya apa ya, orang tuanya kelahi, ribut, ya kan, mamanya suruh sholat. Suruh Namanya udah sholat. Tapi gimana? Sholat. Iya, mamanya tiap ada masalah kamu kurang sholat gitu kan. Cuma sholat, kalau ada masalah tuh cuma sholat. Padahal di dalam hati anak-anak tuh ngomong, gimana aku mau sholat? Waktu aku lagi takbir, bapak sama mama kelahi gitu kan. Ya. Itu ironi. Iya. Itu yang aku dengar dari anak-anak SMP SMA zaman sekarang itu. Dari mana? Banyak SMP 22 ya. case-nya banyak banget tuh. Karena sih kalau pendidikan kan, jadi samplingku tuh itu sampai hari ini pun masih kadang-kadang dari SMA yang terakhir aku datang itu begitu juga. Iya. Makanya apa ya? Aku tuh cuma pesan sama mereka sih satu hal sih, kalau kamu tidak dapat kebahagiaan itu di rumahmu hari ini, ya tadi buat nyaman dirimu sendiri dengan apa, ciptakan kebahagiaan itu di kamarmu dulu deh. Yang kedua, suatu saat nanti pada saat kamu menjadi orang tua,
ya kamu lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan gitu. Jangan jadikan alasan Orang orang tua di masa lalu itu sebagai alasan kamu melakukan hal yang sama buat anak-anakmu. Oke. Walaupun secara sadar atau enggak kita meniru kebiasaan orang tua kita hari ini. Kamu sering bilang kamu gak pernah marah-marah, kamu merasa kok aku marahku begini ya gayanya ya. Ya. Itu orang tua kita banget itu. Aku sadar Nah, tuh. tapi tadi kalau yang tadi Win, omongan yang tadi bahwa kalau kamu nggak bisa udah itu apa perlakuan orang tuamu segala macam, nanti kamu bisa menciptakan monster baru. Ya kan tadi kan misalnya Enggak mau kayak gini aku. kita, Gimana? orang tuaku tidak pernah memberikan aku mainan. Besok kalau ada anakku akan kasih semua. Orang tuaku tidak pernah kasih saya, aku kasih semua. Aku mengingat kayak aku lihat banyak betul orang tua zaman sekarang kayak gitu. Karena mereka menganggap Enggak, aku senang. orang tua mereka gagal di masa lalu. Senang aja dapat Padahal kalau beberapa poin dari menurutku ya, jujur ya, aku waktu masih tinggal di sini deh, sampai sekarang aku tidak punya respect sama ibu. Aku merasa ibuku ini pengekang, ibuku ini. Tapi Win, jujur, aku jadi lebih dekat sama bapakku kan sebenarnya secara emosional, ada di ibu. Tapi jujur, aku kuliah di Jogja pertama kali 1 bulan pertama, aku sakit. Itu sakit kan mungkin homesick. Yang aku ingat itu cuma ibuku. Di rumah. Iya, ibuku. Dan dari situ tuh mulai aku berpikir bahwa kayaknya masih dengan ibuku ini sekarang. Gitu kan. Bagaimana aku berusaha menyelamatkan. Mungkin ya 2-3 tahun. Nah itu aku bisa berpikir lebih jernih. Mungkin karena aku mengambil jarak dengan dia. Aku di luar rumah. Di situ dan aku baru tahu seberapa besarnya pengaruh rumah itu terhadap aku. Makanya tadi aku bilang kan, apa yang dia tanamkan di golden age aku itu tertanam banget di otakku ternyata. Termasuk adik-adikku dan diri kami itu tertanam. Jadi pada saat mau kayak gini, sempat kayak gini, tiba-tiba bisa kayak gini lagi. Sempat ya, Karena bukan mau sempat. Sudah, beberapa Sudah. karena ternyata tempaan ini tuh bagus gitu. Tempaan ininya bagus. Jadi nggak melulu kayak gini bablas gitu. Nah, jadi masih bisa balik lagi. Jadi fleksibel lah, lebih lentur gitu kan. Iya makanya aku bilang apa ya? Konklusinya memang ngobrol jam 12 ke atas seperti kayak gini. Salam keren normal habis.